up, yap, out. Pagi-pagi bangun cuci muka, duduk minum kopi, nonton berita. Anak-anak muda, remaja putus sekolah, semulai berani coba narkoba. Kira bagus, coba urus, masih alus-alus nanti angus. Buka kamus, pantau sensus, jangan rakus. HIV AIDS jadi kasus. Duduk bikin bosan, buka baca koran, baca dong berita, makan snack dan camilan. Lanjut genre, yakinkan anak bangsa. Masalah remaja seks bebas dengan narkoba. Pacaran sehat, sekarang status awas. Banyak muda-mudi hobi seks bebas, perusak moral bangsa luar batas. Akhirnya bapak mama dong dapat ampas. Hidup sehat untuk kita, rencanakanlah di masa muda. Jadilah generasi berguna, generasi berencana. Banyak program sia-sia, pemerintah capek duduk lia, kepala batu padis kaya halia. Banyak solusi gagal kok malah diam. Tengah malam jam 11 nonton TV One. Generasi berencana hidup sehat lebih aman. Napa harus buru-buru, kopi masih panas. Narkoba bikin surat seumur hidup tetap membekas. Kopi pahit dalam cangkir, putar tawar tanpa gula pasir. Kesimpulan solusi akhir, remaja Indo jangan mangkir. Hidup sehat dari kita remaja pemuda, tetap kece walau tanpa narkoba, tetap gagah. Mantap, intinya itu saja. Narkoba seks bebas bikin hidup ancak. Masa muda bersama, buat lebih bermakna. Warnai dengan karya, kita pasti bisa. Jauhi narkoba, hindari seks bebas, jaga pergaulan. Sehat itu indah. Hidup sehat untuk kita, rencanakanlah di masa muda. Jadilah generasi berguna, generasi berencana. Tercipta berbeda tanpa ada jeda, ada rasa peka, pemanis cerita. Bagai dua fragmen, satukan pendapat. Kau memang pelengkap, berikan semangat. Kadang di atas, tak jarang di bawah. Hidup penuh lara, sahabat permuda. Cinta sulit untuk mengalah, tapi sahabat tak jadikanku tersangka. Saat tanggal menua, masalah datang di waktu yang tepat. Banyak celah random, bagai rangkaian ketupat. Dingin angin malam, tembus masuk ke dalam. Satu kejanggalan hidup, jangan dimasalahkan. Sahabat sehati takkan pernah bisa terganti. Oh, sekali lagi rangkai cerita. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ini ke generasi penerus bangsa yang baru di sapaan awal sudah lemah. Bagaimana dengan tantangan, dengan risiko yang akan kita hadapi di masa depan? Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, sebelumnya saya minta kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, pertama-tama tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan tema kita hari ini, Triad KRR. Berbicara tentang Triad KRR berarti berbicara tentang 3 ancaman, 3 risiko yang akan dihadapi oleh remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja, yakni seksualitas, nafsa, dan HIV/AIDS. Yang pertama, seksualitas. Kita perlu mengetahui dulu perbedaan seks dan seksualitas agar pengetahuan kita tidak salah mengenai seks dan seksualitas itu sendiri. Seks, menurut KBBI, seks adalah alat kelamin. Dan oleh karena itu, berbicara tentang seks berarti identik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
penis dan vagina. Yang kedua, berbicara tentang seksualitas. Seksualitas menurut KBBI adalah sikap, ciri, potensi seks, kehidupan seks, dan dorongan seks. Maka dari itu, berbicara tentang seksualitas berarti kita berbicara tentang sikap dan perilaku seks yang mendorong melakukan seks dalam kehidupan seks. Ada dua contoh tindakan yang merujuk pada penyimpangan antara seks dan seksualitas itu sendiri. Yang pertama, seks pranikah, dan yang kedua, pernikahan dini. Seks pranikah adalah kegiatan seksual yang dilakukan orang sebelum mereka menikah. Menurut data dari BKKBN, di Indonesia 46% anak remaja berusia 15 sampai 19 tahun telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini tentunya sangat miris bagi generasi penerus bangsa. Bagaimana kita mau menjadi generasi penerus bangsa tetapi kita tidak punya rencana dari sekarang? Kita tidak akan pernah hidup di masa yang menghadapi tantangan dengan begitu semangat, dengan begitu rencana. Bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang tua kalau dari sekarang saja kita sudah hancur? Yang kedua, berbicara tentang pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 19 tahun. Potensi atau risiko yang akan dihadapi oleh orang yang melakukan pernikahan dini adalah yang pertama, faktor psikologis. Bagi ibu yang mengandung atau melahirkan, belum siap secara mental maupun psikologis untuk melahirkan seorang anak. Yang kedua, faktor ekonomi. Seorang yang melakukan pernikahan dini tentunya putus sekolah, dan putus sekolah ini mengganggu kehidupan ekonomi atau menurunkan kualitas hidup seseorang. Mengapa ini semua terjadi? Dua penyimpangan ini terjadi karena yang pertama, minimnya pengetahuan akan seks dan seksualitas itu sendiri. Kita tidak pernah paham tentang seks apa, seksualitas itu apa. Makanya dari itu, pola perilaku kita, pola tindakan kita tidak sesuai. Yang kedua, agen-agen sosialisasi, keluarga, orang tua di rumah, guru di sekolah belum menjalankan kewajiban atau tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang tua di rumah memberikan keteladanan di depan anak yang buruk. Guru di sekolah hanya mau anak itu tahu tentang pengetahuan, anak itu belajar banyak tentang pengetahuan, tetapi mereka belum mengajarkan kepada anak tentang seksualitas, tentang seks yang akan menuntun anak untuk masa depan mereka. Yang ketiga, kurangnya atau minimnya keteladanan dalam keluarga. Anak lihat orang tua bercerai, lihat orang tua melakukan kekerasan rumah tangga, lihat orang tua broken home. Ini menjadi salah satu penyebab bahwa anak itu akan lari dari keluarga, pergi dari keluarga dan tergabung melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar sana. Yang keempat, menurut WHO, anak dikatakan memasuki usia remaja itu ketika berusia 10 sampai 19 tahun. Dan dalam kelompok usia ini, anak masih dikatakan sangat labil, masih mencari tahu, masih mencoba. Oleh karena itu, anak mencari tahu, anak mencoba melakukan penyimpangan-penyimpangan. Masalah yang mengganggu kesehatan reproduksi remaja yang kedua adalah nafsa. Mengapa saya katakan nafsa? Nafsa merupakan obat-obat kimiawi yang digunakan oleh manusia, baik secara oral melalui mulut, dihirup melalui hidung, dan disuntik. Nafsa juga sebenarnya adalah pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obat dalam golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsi dan takaran. Ini sangat miris. Kaum remaja, generasi penerus bangsa yang akan mendukung kemajuan teknologi bangsa kita, kalau sudah hancur dari sekarang, mau jadi apa kita di masa depan? Menurut data dari BKKBN, 45,04% anak remaja di Indonesia telah menggunakan obat-obat terlarang ini.
Penyebab dari seseorang menggunakan obat-obat terlarang ini karena kembali lagi usia anak remaja, usia masih mencari tahu, masih mau mencoba. Oleh karena itu, penggunaan obat-obat terlarang ini dalam jangka panjang akan mengganggu sistem reproduksi kita dan dalam tingkat yang lebih tinggi akan menyebabkan kematian. Yang ketiga, masalah yang mengganggu kesehatan reproduksi remaja yang ketiga adalah HIV/AIDS.